Nomor satu, kita akan coba untuk buat model populasi ya, untuk hukum ekotoksikologi. Jadi kita mulainya dari new model. Sini akan muncul ya, akan muncul tampilan model settingnya. Ada tab time bounds, password, sketch. Nah, ini tidak usah diperhatikan, yang diperhatikan adalah time boundaries pada model. Kita akan coba membuat model simulasi untuk pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru di tahun 2022 sampai 2042 tahun. Maka kita tulis di sini 2002 dan di sini 2042. Untuk time step-nya maksudnya kita akan bikin skenario untuk tambahan setiap satu angka. Nah, kita akan menentukannya berdasarkan tahun. Untuk yang lain-lainnya, integrasi tipe, relatif, absolut dikosongkan, dibiarkan saja. Selanjutnya kita klik OK. Nah, kita sudah mendapatkan ruang yang kosong, view yang kosong. Pertama kali kita harus membuat stock tool-nya. Di sini kita perlu perhatikan ya. Ini ada lock tool untuk mengunci supaya tidak bisa digunakan. Kemudian ada move tool untuk gerakan diagram. Kemudian ada variable tool ini untuk menentukan satuan ukurannya. Dan di sini stock tool ini maksudnya biasanya terkait dengan tumpukan suatu bahan, bisa juga klasi bahan pencemar dan lain sebagainya. Lalu ada lookup tool untuk melihat pergerakan grafiknya. Di sini selanjutnya ada arrow tool untuk antara variable tool dengan flow tool ataupun dengan stock. Kalau flow tool ini biasanya berisi aliran materi dan energi. Ada satuan-satuan. Ini yang paling penting untuk dikerjakan di Pensim. Kalau nanti mau menghapus tool yang sudah dibuat, bisa menggunakan delete tool. Baik, kita mulai. Kita akan menggambarkan populasi penduduk Kota Banjarbaru ya. Kita klik dulu stock tool-nya, kemudian tarik kursor dan klik di sembarang tempat. Selanjutnya kita tulis populasi penduduk Kota Banjarbaru. Selanjutnya di enter. Jadilah sekarang ada stok ya, populasi penduduk Kota Banjarbaru. Selanjutnya kita lengkapi dulu ya dengan flow tool atau alirannya yang kita sepakati itu adalah kelahiran, kematian, imigrasi dan imigrasi. Kita akan menggambar kelahiran. Jadi di sini flow tool-nya diklik, kemudian panahnya ditempatkan di sebelah kiri, lalu klik sekali ya sampai muncul awan dan muncul anak panah. Jadi anak panahnya ditarik menuju populasi penduduk Kota Banjarbaru. Lalu diklik sehingga muncul kotak yang akan kita isi dengan parameternya kelahiran. Baik, selanjutnya ada kelahiran, ada kematian. Kita tarik sampai ruang yang ditentukan dan dilepaskan dan muncul kotak yang akan kita tuliskan menjadi kotak. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai imigrasi. Nah,
huruf dari luar masuk ke dalam baru dan operasi. Kita klik dari sini, ya. Kemudian tarik kursornya menuju ke operasi baru dan kita isi kotaknya dengan imigrasi. Dari imigrasi ada yang ke imigrasi keluar, ke tempat lain, lalu kita klik dan ditarik juga keluar sehingga muncul kotaknya dan dengan baik. Ini kita sudah selesai ya buat flow-nya alirannya. Nah, untuk selanjutnya ini aliran flow tool ini dipengaruhi oleh adanya variabel. Variabel ini adalah konstanta. Kita buatkan dulu konstantanya atau variabelnya dengan klik dan kita klik sembarang tempat, bisa di sini ataupun di sini. Ya. Ini adalah variabel konstannya sifatnya terkait dengan laju. Ya. Sini kita lajukan. Dan untuk di sininya adalah laju migrasi. Dan di sini ada laju kematian. Dan yang di sebelah sini adalah laju emigrasi. Bisa ya? Nah, selanjutnya kita perlu menghubungkan masing-masing variabel ya, antara variabel tool dengan stock tool maupun dengan ya, kita hubungkan menggunakan arrow. Baik, kita klik arrow toolnya dan kita tempatkan di laju imigrasi ya, dan diklik akan kiri dan panahnya kita tarik menuju migrasi, sesuaikan ya. Kemudian untuk laju kematian juga sama, klik lajunya, kemudian panahnya ditarik menuju ke kematian. Demikian pula untuk laju emigrasi, klik dan ditarik menuju emigrasi. Panahnya kita atur. Satu lagi laju kelahiran, tarik menuju ke kelahiran. Ya, ini bisa kita atur. Selanjutnya kita akan menghubungkan antara stok ya, populasi penduduk Banjarbaru ini berdampak terhadap kelahiran. Kita tempatkan kursornya di sini, klik kemudian ditarik ke kelahiran. Ya, yang kita atur lagi. Demikian pula untuk kematian. Ya, klik lalu tarik ke kematian pasti. Untuk emigrasi juga demikian, kita tarik ke emigrasi. Dan satu lagi dari pasti terhadap emigrasi. Ini kita sudah selesai hubungannya. Kita perlu cek dulu sudah benar atau belum. Cek melalui run a single simulation. Klik. Ternyata dia meminta untuk menyimpan model yang kita buat simulasi. Kita klik OK. Ya. Selanjutnya kita pilih untuk save mode. Save model. Klik. Nah, kita beri nama misalnya praktikum ekotoksik. Model pertumbuhan penduduk Kota Banjarbaru. Selesai? Ya, save. Ini sudah tersimpan dengan nama model pertumbuhan Kota Banjarbaru. Kita lakukan simulasi lagi, single simulation. Di sini akan ada muncul dataset current already exists. Do you want to write it? Maka kita jawab yes. Model has error and cannot be simulated. Do you want to correct error? Kita jawab yes. Baik. Ternyata dia meminta untuk itu hubungan-hubungan. Ya. Nah, hubungan-hubungannya
Di sini ada question, jadi persamaannya, persamaan imigrasi ya, variabelnya, kemudian persamaannya, dan untuk variabelnya ada di sini. Kita perlu mengingat bahwasanya emigrasi ini dipengaruhi oleh jumlah penduduk populasi Kota Banjarbaru dan laju emigrasi. Maka kita pilih populasi penduduk Kota Banjarbaru kalikan dengan laju emigrasi. Selesai, jangan lupa unitnya perlu kita tentukan. Ya. Misalnya, ya kalau namanya emigrasi itu berupa aliran ya. Jadi hitungannya terkait dengan waktu. Penduduknya sendiri kita namain misalnya jiwa, kemudian dibagi dengan tahun atau year, jiwa per tahun. Jadi emigrasi ya itu terjadi berapa dalam setahun ini berapa orang atau berapa jiwa yang keluar. Itu kita tulis satuan. Ini sudah cukup selesai. Ini saja yang akan selanjutnya kita klik. Nah, kita sudah mengingat yang imigrasi sudah ya tadi. Yang emigrasi. Jika kita soroti akan muncul unit. Yang belum yang mana? Oh, yang ini belum yang kelahiran. Baik, kita klik lagi kelahiran. Oh, ini. Karena dikunci ya, kita pindahin dulu ke move tool. Kelahiran kita klik kanan, lalu pilih equation, lalu kita isi dengan parameternya, persamaannya, populasi penduduk Kota Banjarbaru dikalikan dengan laju. Ya. Kemudian untuk unit satuannya, karena kita sudah membuat tadi sebelumnya, di sini ada jiwa per year. Kita klik masukkan dan ya. Nah, ya. Untuk kelahiran sudah, selanjutnya adalah imigrasi. Cek ya. Untuk imigrasi persamaannya di sini akan muncul populasi penduduk Kota Banjarbaru dikalikan dengan laju imigrasi. Selanjutnya tadi kitnya sudah buat, ya kita tinggal dimasukkan saja dan klik OK. Oke, selanjutnya yang satu lagi yang belum latihannya. Latihan efisien. Di sini ada populasi penduduk Kota Banjarbaru dan satuan ini adalah jiwa per dan nah, ini sudah selesai ya, penduduknya sudah kita lihat. Penduduk kelahiran sudah, imigrasi sudah, kematian sudah, imigrasi sudah. Yang belum ini adalah yang. Nah, untuk yang populasi kita perbaiki ya. Oh, ini belum. Nah, populasi penduduk Kota Banjarbaru. Harusnya ini persamaannya adalah imigrasi ya, tambah kelahiran, kurangi imigrasi dan kurangi kematian. Kemudian unitnya jiwanya adalah satuannya adalah jiwa. Lalu kita klik OK. Oke, selesai ya. Oh, ternyata. Baik, baik.
Nah, kita lanjut lagi. Ini satuannya, samaannya sudah ya. Populasi penduduk Kota Banjarbaru itu dipengaruhi oleh migrasi, kelahiran, dan dipengaruhi oleh emigrasi dan kematian. Lalu untuk unitnya adalah jiwa, sedangkan inisial value itu nilai asalnya kirakan sekitar 262.000 pada tahun 2022. Kita selesai di sini, oke. Oke. Nah, ini kita sudah selesai untuk yang flow tool sama stock tool. Nah, untuk ini, untuk variabel toolnya, untuk laju kelahiran, laju imigrasi, laju kematian, dan laju imigrasi kita akan tambah sekarang. Kita mulai dari laju kelahiran ya. Kelahiran di sini ada equation. Nah, laju kelahiran itu kita sudah sepakati sekitar 3% per tahun. Dan kita ubah menjadi desimal menjadi 0,03. Ya. Kemudian untuk unitnya ya, supaya karena nanti akan dikalikan ya antara populasi dengan laju pertumbuhan populasi. Kelahiran ya, populasi penduduk Kota Banjarbaru dikalikan kelahiran itu akan bentuk sebuah persamaan. Di sini defensif dipersyaratkan untuk agar persamaan antara sebelah kanan dengan sebelah kiri itu sama. Nah, karena di sini sudah ada jiwa, misalnya penduduk Kota Banjarbaru itu sama dengan jiwa, kemudian nanti dikalikan dengan kelahiran, maka dia akan jadi jiwa per year. Nah, persamaannya nanti kita harus membuat supaya ketika dibagi itu bisa hilang salah satu. Nah, ini berdasarkan pengalaman biasanya bisnya menjadi fraction per year. Di fraction per year ini satuan untuk hitung laju kelahiran. Dengan nilai persamaannya kita tetap 0,03 perkirakan. Ini nilai ini bisa berubah-ubah atau bisa juga kita masukkan rumus matematika. Tapi untuk sementara kita hanya menghitung tipenya konstan dan unitnya fraction per year. Jadi bisa misalnya di sini tahun bisa juga diganti kan. Penting seperti itu. Baik, persamaannya adalah 0. Lalu kita klik OK. Laju kelahiran sudah ya. Kemudian laju imigrasi kita sepakati nilainya. Ya. Ya, kita sudah mendapatkan tadi fraction per year ya. 0,1% atau 0,001. Ya. Betul ya. 0,1. 0,00 oh 0,003. Jadi sama 0,3%. Baik, kita klik OK. Imigrasi sudah, kemudian untuk laju kematian sebesar 1% populasi penduduk. Ya kayak ini, maaf salah. Ini sudah laju kematian ini. Nah, laju kematian pilih equation-nya. Laju kematiannya 1%, 0,01 ya. Kemudian unitnya adalah karena laju ya satuannya fraction per year ya. Dan klik OK. Sekarang tinggal laju emigrasi. Kita klik kanan equation, kemudian nilainya sebesar misalnya 0,01%, berarti 0,001 ya. Dan satuan unitnya adalah
Pasien varian. Kalau kita klik OK, ini semua sudah ya. Kita lihat itu masing-masing parameter sudah memiliki satuan satu. Tapi kita belum lakukan simulasi. Untuk menghitung nilainya kita harus lakukan simulasinya dulu. Klik. Ya. Kemudian ada data set dalam aplikasi di Windows Write. Kalau kita jawab yes. Ya. Ini sudah tampaknya tidak ada masalah. Kita lihat lagi di sini di sebelah kiri ada bagian untuk ngecek. Klik. Kalau semuanya sudah benar, persamaannya, modelnya, maka akan muncul tulisan units are okay. Kita klik OK. Berarti kita sudah siap untuk menjalani simulasinya. Nah, di sebelah kiri ini ada analisis-analisis yang bisa kita kerjakan. Jadi, secara umum kita bisa melihat di sini ada dokumen tentang baju imigrasi. Nah, untuk menampilkannya tergantung kita. Kita mau menampilkan kelas menurut Banjar Baru. Di sini diklik dulu supaya muncul warna birunya. Kemudian kita tampilkan dari dokumen. Kita untuk populasi kota Banjar Baru ini adalah dari lokasi kelahiran orang emigrasi dan kematian dengan usahanya 206 jiwa. Nah, kalau kita ingin menampilkan semuanya dokumen, kita klik dokumen. Di sini muncul ya, persamaan masing-masing. Baik. Nah, kita ingin menampilkan pause stripnya. Jadi tampilan semua grafiknya seperti apa. Ini kita bisa gambarkan, bisa lihat gambarnya di sini ya. Kita sudah menuliskan Kota Banjarbaru ya, dan naik tahun 2040. Kecil-kecil, maka kita mungkin perlu satu persatu. Nah, di sini kita bisa lihat satu persatu ya. Kita klik graf. Maka di sini akan muncul. Jadi 264.000 menjadi 400 sekian. Simulasinya ya. Saya kita ingin melihat kelahiran gimana. Kita tinggal pilih klik ini, kemudian gambarkan grafiknya. Oh, ternyata seperti ini. Jadi kelahiran pada tahun 2000 adalah sebesar 4. Dan akan trennya dengan tambahan 0,03 atau 3% per tahun pada tahun 2040 akan lajunya pertumbuhan penduduknya menjadi sekitar 12.000. Kan gitu ya. Baik, selesai sih sudah. Ini yang satu lagi tabel. Kalau Anda memerlukan tabel bisa ya. Lihat kelahiran ya. Nilainya berapa saja. Ataupun mau menampilkan tabelnya yang bawah seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Kita membuat model dan buat simulasinya. Tinggal nanti menafsir. Baik. Baik, rupanya itu bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Anda bisa memahami dan mengerjakan latihan. Silakan.